Bagaimana kejadian sebenarnya dari kasus dugaan penganiayaan dan perkosaan seorang perempuan berusia 18 tahun di Tabanan, Bali? Kami sudah terhubung dengan Kapolres Tabanan, AKBP Ranefli Dian Chandra. Selamat malam, Pak Ranefli. Selamat malam, Mbak Nisa. Pak Ranefli, sejauh ini seperti apa kronologi kejadian versi korban? Karena kabarnya ada versi yang lain ternyata. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Dapat kami jelaskan. Kami jelaskan bagaimana bilang tadi ada fakta setelah kami lakukan pemeriksaan. Yang pertama dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 2 Mei kira pukul 13.30 kami mendapatkan informasi dari Babin Kaptimas kami, Babin dari Desa Nida, menyampaikan bahwa ada salah seorang wanita yang ditemukan di Jalan Benji, Jalan Benji, Desa Nida, Kecamatan Kediri, yang ditemukan dalam keadaan terikat. Setelah itu ditemukan oleh salah seorang warga yang sedang mencuci motornya di Benji tersebut. Benji itu di balik itu sumber mata air ya bisa. Namun saksi pertama tidak berani mendengar gerakan tolongan itu. Dia berhenti untuk memanggil warga yang lainnya. Kemudian yang bersangkutan melaporkan kepada Babin Kaptimas untuk melakukan proses lebih lanjut dalam perkara ini. Jadi kami sudah mendatangi korban di rumah sakit. Namun pada saat itu karena kondisi korban masih dalam keadaan trauma, sehingga kami masih belum bisa mengambil keterangannya. Dan kemudian menunggu kami besoknya setelah korban dianggap di rumah sakit sudah sehat, baru kami bawa yang bersangkutan ke Polsek Kediri ya, karena Polsek Kediri terdekat dengan TKP. Nah di situ kami mendapatkan cerita yang disampaikan oleh korban tersebut bahwa dia menjadi korban penculikan oleh 3 orang laki-laki, nah, dengan menggunakan kendaraan Avanza warna putih, di mana seperti Mbak Nisa sampaikan di awal tadi bahwa dia sudah sempat dicoba untuk dipaksa untuk melakukan persetubuhan, tapi melakukan perlawanan, namun itu tidak berhasil. Nah, kemudian karena tidak berhasil, menurut keterangan korban, dia dibuang dan ditinggalkan di lokasi TKP Jalan Benji, Desa Nida tersebut. Dan kemudian dari keterangan tersebut, anggota kami langsung bergerak untuk melakukan pencarian, di mana korban sempat menyebutkan salah satu pelaku dia kenal karena merupakan tempat kerja dari suaminya tersebut. Okay. Kemudian bergerak dan malam tanggal 4 kami temukan yang bersangkutan di daerah Selbar, Kabupaten Tabanan. Nah, pada saat kami amankan, saudara OA ini, inisial OA yang dituduhkan ini, belum merasa kaget. Dia tidak tahu menahu dan keluarganya pun menyampaikan bahwa saudara OA ini selama 1 minggu tidak kemana-mana. Jadi ada di sini ada saksi yang melihat, termasuk kami interogasi tetangganya juga, dan kebetulan kami dapat foto sesuai tanggal foto itu dan TKP sama persis. Artinya kami dapat simpulkan bahwa memang betul saudara OA ini alibinya tepat, benar. Baik. Tidak ada di lokasi dari perkara. Pak Ranefli, apa yang kemudian membuat tidak sinkronnya antara keterangan pelaku dan terduga pelaku dan terduga korban? Berarti ini baru dari keterangan terduga pelaku ya? Itu yang buat tidak sinkron? Betul. Jadi walaupun terduga pelaku misalkan tidak menyatakan dia tidak pernah melakukan apapun, kami membawa yang bersangkutan untuk ke Mapolres Tabanan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di situ kami juga lakukan konfrontasi. Pada saat konfrontasi awal, korban tetap bersikukuh bahwa saudara OA ini melakukan nyakapan sama dia. Namun ada keterangan yang itu kami lihat dari awal, korban sendiri ini sempat berubah-ubah keterangannya. Nah, ini yang kami berubah-ubahnya di bagian yang mana, Pak Ranefli? Berubah-ubahnya di bagian yang mana, Pak? Baik, seperti tadi Mbak Nisa,
awalnya dia mengatakan dia disekap oleh 3 orang. Dari keterangannya kami dalami apa 3 orang itu ngapain saja. Hanya 1 orang yang melakukan. Teman-teman, yang 2 kenapa? Dia tidak bisa menjelaskan. Akhirnya dia merubah keterangannya bahwa yang mencurinya cuma 1 orang ini, OA ini. Nah, makanya kami kejar OA ini sampai ke daerah Selbar tersebut. Baik, untuk Itu dugaan sementara, Saudara apa yang Iksan. menyebabkan ada dugaan kalau korban ini memberikan keterangan palsu, Pak? Baik. Tentunya selain memeriksa OA, kami juga memeriksa saksi-saksi yang lain, termasuk dari keluarga, tetangga, dan termasuk mencari bukti-bukti yang bisa. Dari proses itu kami, dari kejahatan tadi kami coba mendalami lagi, menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Tapi ada hal-hal yang menurut kami, secara kepolisian ini tidak masuk akal. Dan akhirnya paginya, kemarin tanggal 4, atau lagi tanggal 5 kemarin, saudara korban ini mengakui bahwa cerita yang dia sampaikan kepada kita di awal itu adalah keterangannya saja. Baik, berarti terduga korban ini sudah mengakui bahwa cerita yang diterangkan awalnya adalah keterangan palsu. Terima kasih Pak Kapolres Tabanan telah bergabung bersama kami di News Prime. Terima kasih.